wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan juga ketakwaan, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ciroja yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, kini kita sudah memasuki pada tanggal 22 Ramadan. Artinya, kita sudah memasuki ke 10 malam terakhir. Malam terbaik, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Biasanya, jika sudah memasuki fase ini, ibadah kita akan semakin fokus. Contohnya, tarawih semakin rajin, tilawah Al-Quran semakin semangat, dan doa-doa yang dipanjatkan biasanya akan lebih panjang dari sebelumnya. Tetapi, terkadang kita melupakan suatu hal nih teman-teman. Ramadan itu bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan kita berpuasa adalah agar kita semakin bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan cuma orang yang rajin ibadah aja lah teman-teman, tetapi peduli juga pada sesama. Kalian masih bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menahan lapar dan haus? Karena kalau teman-teman tahu, di luar sana banyak yang menahan lapar dan haus, itu tuh bukan sampai maghrib doang, tapi berhari-hari mereka menahan lapar dan haus. Maka dari itu, Ramadan adalah tempat kita untuk latihan agar lebih berempati kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaiknya. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah adalah orang yang dermawan, dan beliau lagi dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Artinya, Ramadan itu memang momen untuk berbagi. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi orang berpuasa makan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Padahal cuma ngasih makan doang loh teman-teman, tapi pahalanya besar banget. Teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Jadi, ada seorang siswi SMA. Dia tiap hari membawa bekal dari rumah. Sederhana, tapi cukup. Di kelasnya, ada satu teman yang jarang jajan. Bahkan kalau istirahat, dia lebih sering duduk diam di kelas. Suatu hari di bulan Ramadan, siswa ini sadar sesuatu. Dia lihat temannya buka puasa cuma dengan air putih, gak ada makanan. Besoknya, tambah banyak ngomong, dia membawa bekal yang lebih. Dan waktu maghrib tiba, dia bilang santai ke temennya itu, aku kebetulan bawa banyak bekal nih, kayaknya aku gak sanggup deh kalau aku habisin sendiri. Gimana kalau kamu bantu habisin? Gak ada ceramah, gak ada pamer, cuma peduli. Beberapa hari kemudian, temannya itu bilang pelan, makasih ya bekal yang kamu kasih waktu itu. Kamu gak tahu seberapa berharga makanan itu. Sahabat Ciroja yang dirahmati Allah, bisa jadi bagi kita, makanan yang kita anggap biasa itu, tapi bagi orang lain, itu perhatian yang luar biasa.
Dan bisa jadi disitulah nilai takwa yang sebenarnya. Dalam surah Al-Ma'un Allah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong, memberi makan kepada orang miskin. Artinya, kepedulian sosial itu adalah bagian dari iman. Mungkin sebagai seorang remaja, kita belum memiliki banyak uang, tetapi peduli gak harus nunggu kaya. Kita bisa saja melakukan hal-hal sederhana, seperti menyisihkan uang jajan untuk bersedekah. Berapapun nominalnya, yang penting konsisten. Lalu, yang kedua, berbagi takjil bersama teman. Jika kalian bingung uang yang disedekahkan tadi untuk dikemanakan atau digunakan untuk apa, kalian bisa gunakan uang itu untuk membeli takjil, lalu bagikan kepada orang-orang sekitar. Lalu yang ketiga, yaitu yang terpenting, adalah membantu orang tua tanpa disuruh. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang kita sudah memasuki pada tanggal 22 Ramadan. Pertanyaannya bukan cuma sudah berapa juz yang kita baca, tapi siapa yang sudah kita bahagiakan. Jangan sampai Ramadan ini cuma buat kita kuat nahan lapar dan haus, tetapi hati kita tetap keras. Semoga di 10 malam terakhir ini kita nggak hanya sibuk cari malam Lailatul Qadar, tapi menjadi manusia yang lebih peduli. Karena bisa jadi doa orang yang kita bantu diam-diam itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini bukan cuma buat kita rajin ibadahnya saja, tetapi lembut juga hatinya. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman Siroja semuanya bisa mengambil apa hikmah yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekhilafan adalah milik saya sebagai manusia. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.